ada penghalang antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, penghalang ini itu disebut dengan hijab. Nah, ini yang akan kita bahas. Hijab, ya. Yang paling sering menyebutkan hadis mengenai hijab itu Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutub fi Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Yang membuat seorang hamba ketika Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi kita diundang, itu ayatnya. Irji'i itu artinya pulanglah. Jadi kita dipanggil oleh Allah, wahai jiwa yang sudah tenang, pulanglah. Ini satu-satunya ayat yang menyuruh kita pulang. Kemana pulangnya? Ila rabbik. Ya. Wah, baru kenalan nama ininya. Oke, rabbik. Jadi disuruh pulang itu kepada Rabb. Nah, disinilah kemudian ada penghalang antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, penghalang ini itu disebut dengan hijab. Nah, ini yang akan kita bahas. Hijab, ya. Yang paling sering menyebutkan hadis mengenai hijab itu Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutub fi zamanihi Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau wafat tahun 505. Di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin dan kitab Mishkatul Anwar, begitu juga kitab-kitab yang lain, ada Ar-Risalah Al-Laduniyah, itu menyinggung masalah ini. Udah berapa tahun ini? Udah berapa tahun ini? Jadi beliau sudah pernah membuka ilmu ini. Maka saya bukan orang yang pertama yang membukanya. Maka jika ada ulama menyaksikan saya buka ilmu ini, berarti mereka kurang update aja sama kitab-kitabnya. Ya. Atau memang tidak faham sama sekali, wallahu alam, kita husnuzon saja. Barangkali memang materi ini nggak nyampe. Karena ini nggak bisa dengan baca kitab sendiri, mesti ditalakikan dari gurunya. Walaupun saya ini baca kitab ribuan, kalau nggak talaki nggak ngerti ilmu ini. Ibn Arabi nulis juga. Beliau wafat tahun 638. Judul kitabnya bahasa Arabnya ini Al-Hujub, hijab. Emang ada hijab? Saya lihat ada nggak di situ maksiat? Nggak ada. Ternyata hijab yang dimaksud imam kita ini bukan hanya hijab keburukan, tapi cahaya itu, amal itu, ilmu itu dapat jadi hijab, dan ini tidak semuanya negatif, ya. Maka hijab dibagi dua, ya. Yang pertama hijab cahaya, yang kedua hijab kegelapan. Ini kalau menuju Allah,
Nah, yang paling berat itu justru hijab cahaya. Kalau hijab kegelapan orang udah tahu maksiat, kejahilan, ini sini nih. Orang udah tahu semua. Dan apa yang sangat menarik di sini? Di dalam riwayat itu, riwayat ini secara ilmu riwayat, ilmu hadis tidak dianggap sahih oleh kebanyakan ulama. Tapi Imam Al-Iraqi memperkenankannya. Imam Mula Al-Qari, imam-imam yang lain mengatakan maknanya sahih. Ya, dan itu ditemukan dalam kitab Al-Asma wa Sifat Abu Mansur At-Tamimi. Ya, Abu Mansur At-Tamimi dia mengatakan lillahi sab'ina alfa hijabit. Kira-kira begitu kalau disampaikan. Allah memiliki 70.000 hijab. Jadi hijab ini berapa nih? Hijab cahaya 70.000. Ini 70.000 nih. Hijab kegelapan 70.000. Banyak apa dikit tuh? 70.000 Pak. Ini gimana cara ceritainnya? Ya. Dan di dalam 70.000 itu ada lagi hijab 70.000. Jadi satu hijab diurai jadi 70.000 lagi. Jadi 70.000 kali 70.000. Ini kita kalau mikirin gini jadi putus asa. Ya. Waduh, ya. Kata pasukan arwah tadi, mana panglimanya tadi? Pak Bandi ya. Saya bilang, Pak Bandi, nama antum itu tahu nggak nama apa? Bandi itu bahasa Persia artinya cahaya. Ya, artinya apa? Cahaya, itu hijab itu. Ya. Beliau meriwayatkan bahwa dulu Abah Guru sekumpul bilang kalau Al-Kutub atau Al-Ghaus dia melewati 1.000.000 makomat. Saya tambahin dalam 1.000.000 ada 1.000.000. Dalam satu makom itu ada lagi makom banyak.